Salam. 안녕하세요. 감사합니다. Salam sejahtera, salam kasih, salam dari Korea, Korea Selatan. Puji Tuhan, untuk pertemuan kita hari ini, haleluya. Bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online juga, selamat datang, selamat beribadah. Kita sudah berada di pertengahan jalan tahun ini, kita masuk dalam fase yang kedua dalam tahun ini ya, masuk bulan Julai. Ya, Julai, dan banyak hal yang sudah terjadi, bahkan banyak hal yang belum terjadi lagi. Bagi saya secara pribadi inilah hal yang sangat exciting karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi pada besok hari, lusa dan seterusnya. Jadi untuk kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan itu luar biasa. Salam, selamat datang kepada yang pertama kali datang. Kami mengalu-alukan kedatangan Anda semua. Puji Tuhan, pada bulan ini kita akan belajar, kita akan membahas satu siri khotbah yaitu tentang knowing God ataupun mengenal Tuhan. Apa yang saya rasa tentang tema ini adalah sangat-sangat penting bagi kita karena mengenal Tuhan itu akan sangat-sangat mempengaruhi cara hidup kita. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada khotbah hari ini, saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat penting pada selepas ibadah ini, yaitu tentang membership drive. Ya, saya kurang pasti apa membership drive dalam bahasa Inggris. Satu campaign menggalakkan jemaat Tuhan untuk menjadi jemaat, menjadi anggota di UMC, khususnya di UMC Bahasa. Jadi saya paham dan ramai di antara kita yang datang dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia, kita punya gereja yang sendiri, ya. Tapi kita ada di sini. Nah, membership drive ini akan membantu kita dan membantu saya dan kepimpinan gereja untuk kami lebih efektif di dalam melayani Anda. Ya, selagi Anda hadir di gereja ini, kami menganggap Anda sebagai member, kami menganggap Anda sebagai anggota yang sah. Dan kedua, menjadi anggota sebuah gereja itu sangat penting. Dan menjadi member di dalam sebuah gereja itu sangat penting. Dan sekiranya Anda pulang ke tempat kampung halaman, nanti setelah Anda selesai sekolah, selesai kerja di sini, for whatever reason, Anda boleh kembali ke gereja Anda masing-masing. It's okay. Ya, jadi itu sebabnya kami ingin menekankan sedikit tentang nilai, the importance, kepentingan untuk kita menjadi anggota di dalam sebuah gereja. I think ini pertama kali kita adakan untuk BM. Jadi saya mengharap supaya selepas ibadah nanti jangan buru pulang, kecuali Anda ada appointment yang sudah diatur. Kalau ada appointment pun, kalau itu boleh tundakan dulu karena kita akan datang bersama-sama, kita dengar sama-sama, dan ini juga waktu untuk kita mengisi borang untuk menjadi anggota di UMC Bahasa, ya. Kalau Anda sudah mengisi keanggotaan itu tidak berarti keanggotaan Anda di gereja asal Anda itu terbatal, tidak ya. Dan ini penting untuk kami. Jadi saya mengharapkan supaya selepas ibadah ini nanti Anda stay back untuk mengikuti, tidak lama, tidak sampai 1 jam lah ya. Paling lama pun 1 jam seperti itu. Setelah lunch nanti come back to Hall 4, kita adakan satu membership drive. Oke kan? Ya, mungkin Anda masih belum begitu pasti. Saya sudah jadi member kah? Saya tidak ingat saya pernah isi borang, ataupun saya tidak pernah ingat saya, tapi saya sudah lama di UMC, saya sudah melayani di UMC. Bagaimana status saya sebagai jemaat gereja ini? Nah, nanti petang ini, tengah hari ini, Anda akan mendengar betapa pentingnya kita menjadi anggota di sebuah gereja lokal. Alright? Oke. Itu saja pengumuman untuk DMC Membership Drive. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, untuk kita mempersiapkan hati kita di dalam menerima benih firman Tuhan. Bapa, kami menghadap Engkau sekali lagi pada pagi hari ini. Engkau punya firman-Mu dalam, luar, dan tidak dapat diselami oleh
akal dan pikiran manusia yang terbatas. Kami perlukan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian, supaya firman-Mu dapat kami tangkapi, supaya kebenaran firman ini kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu hari ini, tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Setiap kata-kata, setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba itu adalah ilham daripada Roh Allah sendiri. I submit myself di bawah kaki Kristus. Berbicaralah, kami siap mendengar. Segala roh-roh mengantuk, roh-roh yang mengalihkan pikiran kami kepada hal-hal lain, kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya waktu ini kami peruntukkan untuk menerima dan mendengar dan respon kepada firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, saya siap mendengar firman Tuhan. Kalau saya mengantuk, ya cubit-cubit saya ya. Ya ini penting mendengar firman Tuhan. Nah seperti yang saya katakan tadi bahwa bulan ini dan 2 bulan ini sebenarnya kita akan belajar tentang satu topik yang sangat penting. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ini banyak kali, tetapi saya sangat percaya firman Tuhan ini perlu ditekan, perlu diperingatkan sekali lagi kepada kita semua. Karena pengertian kita tentang Tuhan itu sangat penting. Dan dunia hari ini, bahkan iblis, dia sering bahkan selalu ingin memesongkan, ingin divert perhatian kita kepada kebenaran. Ya, saya baru balik dari Korea. Ya, mau cerita tentang Korea ini kan. Dan saya bertanya, nanti saya akan banyak cerita juga tentang itu nanti ya. Saya bertanya kepada Pastor Choi yang pernah datang di sini pada bulan Januari yang lalu, yang pastor yang handsome yang menyanyi itu, penyanyi dia adalah hebat pastor ini sebenarnya. Baru saya kenal dia, luar biasa. Dia 3 kerja dia. Dia sebagai pastor full time, dia juga sebagai pensyarah di university, dan dia juga sebagai penyanyi. Di luar sana dia juga melayani, menyanyi sebagai artis. Wah luar biasa ya. Jadi waktu kami berjalan dan kami fellowship, dan saya bertanya kepada dia, apa challenge gereja Korea hari ini? Dia katakan dulu saya pikir ajaran-ajaran sesat. Memang banyak ajaran-ajaran gereja-gereja sesat dari Korea kan, kita sampai di Malaysia dimanapun. Tapi dia katakan that is not the main challenge now. The main challenge in Korea now, young people don't want to come to church. Anak-anak muda tidak ada di gereja hari ini. Betul saudara, 2 gereja yang kami lawat itu gereja yang berbeda, 1 jam jarak di antara 2 gereja itu. Kami Sunday itu pagi kami pergi satu gereja yang digembalakan oleh Pastor Choi. 95%, I can say 93%, 98% mungkin adalah orang-orang tua. Hanya 2-3 orang saja anak muda. Dan sekolah minggunya ada 2 orang saja. Ini gereja besar. Kami pergi ke gereja satu lagi, jauh 1 jam perjalanan. Ibadah sebelah petang. Sama halnya saudara. Dan apa yang saya ingat apa yang dikatakan oleh Pastor Choi itu betul. The number 1 challenge di gereja Korea hari ini adalah anak-anak muda tidak berminat hadir ke gereja. Dan apabila saya merenungkan kembali di gereja saya, di DUMC, di gereja kita di Malaysia. Wah masih ramai anak-anak muda yang gairah akan Tuhan. Haleluya saudara, haleluya. Jangan kita lepaskan ini saudara. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau engkau ibu bapak, pastikan anak-anakmu datang ke gereja. Kalau engkau anak-anak muda, pastikan api kegairahanmu, api semangatmu untuk mencari Tuhan itu sangat penting. Nah, apabila saya merenungkan ini saudara, ini sangat berkait rapat dengan pandangan kita, teologi kita, pengertian kita tentang Allah yang kita sembah. Kalau pengertian kita tentang Allah yang kita sembah itu tidak benar saudara, kita tidak akan minat mencari Tuhan. Pada satu petang kami berjalan di Seoul, itu sekira seperti di Petaling Street ya. Tapi Petaling Street mereka sangat besar, luas. Di situ kami melihat, wah jam 5 petang, itu seperti kebangunan rohani.
Macam itu ayam yang dikeluarkan dari kandang ya, bukanya prrrr. Kami mulai datang di situ, saudara, tidak ramai orang. Ya, kami minum-minum di tepi di kedai-kedai tepi itu, minum-minum bersama dengan beberapa artis Korea, K-pop Korea. Wah. Kalau kamu masih ingat Song Ji Yoon, masih ingat kan? Wah, dengan Bamki kami minum. Mereka belanja kami loh, wah, so honored. Dan setelah kami minum, saudara, dan kami berjalan, mereka bawa kami jalan di street. Saya heran, saudara. Saya ada ambil video di sebenarnya, tapi saya tidak masukkan di sini. Seperti ayam yang keluar dari kandang, penuh, dalam sekelip mata penuh. Ada yang sudah mulai buat silap mata. Anak-anak muda ini. Biasanya yang buat silap mata kan itu yang sudah otai-otai ya. Tapi ini anak-anak muda loh. Ada yang duduk di corner sana, mereka sedang mempersiapkan kostum mereka. Dan saya tanya kepada pastor, ini apa mereka buat? Mereka sedang buat YouTube channel untuk mereka sendiri. Ini apa mereka buat? Mereka sedang buat TikTok. Di tepi-tepi jalan itu saudara ada bangunan-bangunan besar. Dan kita boleh nampak itu adalah kaca. Boleh nampak. Orang bernyanyi dan menari di sana. Saya tanya, ini apa mereka buat? Mereka sedang karaoke. Ya, kalau istilah kita karaoke lah. Kayak pop lah ya. Mereka menari dan audiens mereka adalah orang ramai. Yang lalu lalang di sana. Jadi untuk menjadi artis di sana tidak perlu jadi artis yang terkenal. Kita boleh menjadi self-appointed artist. Pergi saja di kedai-kedai di mall itu menyanyi dan ya, orang akan melihat Anda. Ini dunia yang kita alami sekarang ini, saudara. Dan saya merenungkan itu waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya katakan, yes Lord, I want to commit my life sebagai hamba Tuhan yang appointed by God. Not self-appointed. Saya tidak pernah self-appointed diri saya menjadi sebagai hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pastor. Ya, I'm sure, I'm appointed by God. I want to commit my life in the rest of my life to teach the people about who God is. Dan saya tidak boleh menyampaikan firman Tuhan tentang siapa Tuhan itu kalau diri saya sendiri tidak mengalami siapa Tuhan itu, saudara. Because it is not about head knowledge. Ini bukan berbicara tentang pandainya saya mengajar tentang siapa Tuhan itu. It is not. God, Tuhan, Allah itu harus kita alami. God must be experienced. We must experience God di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tidak ada guna kita melayani Tuhan. Melakukan ini dan itu, saudara. Tapi kita tidak punya pengertian tentang Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya harap supaya di dalam khotbah beberapa siri ini, kita akan dibawa semakin dekat kepada pengenalan kita akan Tuhan. Karena it makes sense. Karena apa yang penting, saudara, waktu kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Waktu kita bermain musik, waktu kita menyanyi, saudara, it makes sense. Sampai, karena kita tahu kita menyembah Allah yang besar. Amin, saudara. Nah, hari ini, dalam siri yang pertama kita akan belajar tentang kedaulatan Tuhan. Katakan bersama saya, kedaulatan Tuhan. The sovereignty of God. Ini sangat penting, saudara. Nah, big idea besar yang saya ingin mau sampaikan hari ini adalah tentang kedaulatan Tuhan adalah hakikat Allah yang harus kita tahu. Karena ianya akan mempengaruhi gaya hidup kita. Ianya akan mempengaruhi gaya hidup kita. Yang mempengaruhi ibadah kita. Ia akan mempengaruhi cara kita berdoa. Ia akan mempengaruhi cara kita menyembah Tuhan. Ia akan mempengaruhi cara kita melayani Tuhan, saudara. Kedaulatan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Are you ready? Yes, katakan kepada rekan kananmu, saya ready. If you want to take note, yes, silakan. Kalau kau mau perlukan slide ini nanti boleh ambil daripada media, ya. Kita belajar bersama-sama. Nah, saya ingin membawa kita melihat ayat yang pertama, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-15b sampai ayat yang ke-16 berkata, Dia pemerintah yang terpuji, satu-satunya raja segala raja dan tuan segala tuan. Kalau dalam bahasa aslinya perkataan tuan di situ berbeza daripada tuan. Ya, kalau dalam dia huruf besar, saudara, ya. Hanya Dia yang hidup selama-lamanya wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati. Tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Baginya penghormatan dan kemuliaan selama-lamanya. Paulus membuat satu definisi tentang siapa Tuhan, kedaulatan Tuhan itu. Dan ditulis di dalam 1 Timotius. Tentang dia menyatakan siapa Tuhan itu. Ya, saya akan quote beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Nah yang kedua, ayat yang kedua adalah Ayub 4:2. Ayat yang kedua. Dan Ayub, waktu Ayub menulis ini saudara, ini dia menulis ini karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. It is not about head knowledge. Ya, ini bukan ramalan dia siapa Tuhan saudara, tapi dia mengerti siapa Tuhan itu dalam hidupnya. We all know the story of Ayub kan. Kita tahu tentang kehidupan Job ataupun Ayub. Ya, dan ini kata-katanya dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apapun, apa-apapun, dan rancanganmu tidak dapat dicegah. Wow, waktu saya membaca ayat ini saudara, ini betul-betul mengena saya. Ini berbicara tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, wah ini cerita Korea sudah, boleh kan? Ini merupakan satu trip saya yang one of the best. Ya. Dan ini karena bukan saya yang rancang saudara ataupun bukan saya yang impikan. Memang saya pernah pergi ke Korea satu kali dulu, ya. Tapi ini tiba-tiba dan I know it is God. Saya dapat telepon dari Pastor Moses, dia katakan, Pastor Edi, kamu mau pergi Korea? Of course saya cakap, ya. Tanpa saya tanya istri saya, tanpa Tuhan saya harus katakan. Tanpa saya harus doa syafaat dulu ya. Saya terus katakan iya. Karena dia katakan ada orang yang mau belanja kita. Dan saya selami dan saya tidak puas hati saya jumpa Pastor Moses. Apa tujuan lawatan ini? Dia katakan, kami jumpa, dia katakan ini ada satu tim di Korea. Satu NGO yang bernama The Bridge. You can see there, The Bridge. Ini adalah NGO Kristen. Dan mereka ini adalah NGO seperti SSCD seperti itulah. Mereka melayani community di Korea. Community orang-orang yang the needy people. Dan The Bridge ini adalah, mereka ini anggotanya adalah ex-artis atau celebrities. Some of them still active, acting and actors and actresses. Dan ketuanya adalah, namanya Christina, dia adalah seorang yang sangat terkenal di Korea dulu sebagai broadcasters. Dia adalah seorang MC yang sangat terkenal di Korea dulu, mungkin more than 10 years ago. Tapi dia sudah berhenti jadi selebriti. Dan dia bisnis sangat berjaya, berhasil. Sehingga produknya sampai ke di negara-negara lain. Dan dia menubuhkan NGO ini. Dan Tuhan berikan hati yang melayani. Dan dialah ketua di dalam ini. Dan kami punya expenses semua all paid off. Ya, saya bawa duit juga, tapi sampai di sini tidak pakai. Karena kami sampai saja, mereka bagi kami hotel, mereka bagi kami makan, bagi duit lagi untuk shopping. Wah, itu luar biasa kan? Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan ada satu video yang saya buat sebenarnya, tapi ya mungkin lain kali saya akan kongsikan tentang berkat Tuhan. Dalam video itu saya katakan begini, kalau kita setia melayani Tuhan, kita setia mengikut Tuhan, kita setia melakukan apa yang Tuhan tuntut daripada kita, jangan kita sibuk mencari berkat. Karena berkat itu akan datang mengejar kita, saudara. Haleluya. Tuhan ingatkan saya itu, saudara, saya tidak perlu kejar berkat. Apa yang kita harus lakukan setia. Berkat itu akan datang mengejar kita. Berkat itu akan datang mengetuk pintu kita. Amin saudara. Haleluya. Saya tidak tahu when is the next trip, but this trip is really a blessing for me. Kami datang, kami disambut seperti ini. Tapi ada cerita di sebalik ini saudara. Saya ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, rancangan Tuhan. To cut the long story short, ini adalah rancangan Tuhan untuk kami sebenarnya. Kami ada 5 orang, 2 orang pastor di Cameron Highland, orang asli, dan 3 orang pastor 2 dari Sabah, termasuk saya, kami 3 orang, termasuk Pastor Moses, orang Korea. Yang sudah melayani menjadi missionary di Malaysia 20 lebih tahun. Kami ada 6 orang. So special. Saya melihat di antara kami ini semua sama. Kami tidak ada lebih, kami bukan orang terkenal, kami bukan pastor terkenal, kami bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pick us, Tuhan pilih kami. Dan ada satu pagi waktu kami sedang devotion ataupun kami sedang berkongsi-kongsi. Pastor Moses katakan begini, dia katakan kepada kami, do you know
Kamu sangat spesial di hadapan Tuhan, setiap pribadi kamu. Ini adalah God is giving you a treat. Wow. Dalam trip ini dia katakan God is giving you a treat. It's really, itu betul. Karena setiap tempat kami pergi saudara, orang berlomba-lomba ingin belanja kami Pak. Bahkan kami kami pergi ke gereja Yonggicho yang sangat besar itu kan. Dan ada satu event yaitu konser. Dan kami dijemput pergi itu secara spontan, kami masuk saja. Dan di belakang kami itu saudara ada ibu-ibu tua, ibu-ibu yang sudah alajur mereka dan mereka mengulurkan uang kepada kami. Ini untuk kamu belanja. Wah luar biasa saudara. Ini salah satu cerita lah. Nah ada cerita di sebalik ini. Ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita kenali, yang perlu kita tahu, yang perlu kita sadari setiap hari. Because nothing is coincident dalam kehidupan kita. Amin. Nothing yang kebetulan. Oh ini kebetulan saja. Kebetulan saya pergi Korea. Kebetulan saya jumpa orang ini. Kebetulan saya begini. Kebetulan. Tidak ada kebetulan saudara. Ya, setiap orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan Anda. Itu bukan kebetulan. Ya. Kita harus pegang itu. Anda tidak kebetulan kawin dengan istri Anda. Anda tidak kebetulan kawin dengan suami Anda. Anda kebetulan menjadi anak ini so and so. Tidak saudara. Anda kebetulan datang di DMC. Tidak ada kebetulan. Kita harus sadar itu saudara. Karena every moment, every single moment. Ya, setiap langkah, karena firman Tuhan berkata, Dia menetapkan langkah setiap orang yang percaya. Di mana kita pergi itu adalah ketetapan Tuhan. Kadang-kadang kita rasakan, oh saya berada di tempat yang salah. Ya, saya begitu geram dengan suami istri yang katakan, ayah pastor, saya kawin orang yang salah lah. Ini betul Pak. Ada orang yang sudah mau cerai-cerai nih. Pastor, saya rasa saya kawin orang yang salah lah. Oh iya kah? Bagaimana dengan anak kamu yang 3 orang? Ya. Sudah ada anak orang 3 orang anak, tapi sudah dia katakan baru dia sadar bahwa dia kawin orang yang salah. Tidak masuk akal. Balik kepada cerita Korea. Mau dengar kan cerita Korea? Sebenarnya kami penerbangan kami 18 hari bulan Jun 11 malam. Itu sebabnya saya tidak dapat mengikuti ibadah sebelah malam itu. Kami bergegas ke airport, kami sampai di airport. Sampai di airport 3 jam sebelum flight. Kami pergi check-in. Staff, saya katakan, minta maaf, kamu tidak boleh terbang malam hari ini karena kamu belum isi borang ETA. Nah borang ETA itu saudara adalah 2 hari sebelum penerbangan harus ada ke Korea. Dan ini peraturan baru. Ini dimulakan sejak MCO. Sebelumnya tidak. Nah Pastor Moses ini sudah berulang kali ke Korea. Dia orang Korea. Dia 20 lebih tahun di sini. Dan tidak tahu bahwa perlu ada itu ETA. Dan itu harus di-apply secara online. Dan Korean Embassy, Immigration harus approve. Kami panik, kami bingung saudara. 2-3 jam lagi kami harus terbang. 2 hari. Kami pergi, dia katakan tidak boleh. Because it is in the system. Kami bingung. Pastor Moses saya tengok muka dia sudah merah. Dia telepon di Korea bagaimana ini begini. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami buat saudara. Dan telepon kakak ipar saya yang ada di Korea katakan memang perlu. Itu perlu, sangat perlu. Kalau tidak ada ETA tidak boleh datang ke Korea. Kami bingung. Kami duduk, kami tidak boleh buat apa-apa. Kami jumpa pegawai, tidak boleh. Isilah. Dia katakan no way. Tapi dia katakan kamu boleh reschedule flight. Keesokan harinya. Tapi penalti. Tapi itu pun kalau kamu dapat ETA approval. Untuk pendekkan cerita, panjang cerita ini. Tengah malam itu kami memang tidak boleh sudah terbang. Jam 11 sudah berlalu kami isi. Saya diam-diam saya tidak mau beritahu istri saya. Saya tidak mau beritahu jemaat juga. Malu nanti, oh tidak jadi pergi Korea. Semua kami diam-diam. Tidak beritahu istri, kami tidak jadi terbang malam itu. Kamu tidak tahu kan?
Tuh. Kamu tahu malam itu kami tidur di hotel di Malaysia. Karena tidak boleh terbang. Kami reschedule, kami balik, kami mulai isi ETA. Saya dapat ada respon, tapi belum approval. Untuk pendekkan cerita satu-satu kami dapat. Masalah apa lagi? Pembayaran, masalah kredit card dan sebagainya. Banyak ceritanya, tapi saya pendekkan. Jam 2 pagi kami sampai di hotel. Saya tidak tahu di mana sudah hotel, kami tidak peduli sudah. Yang penting kami tidur. Pas semua saya tanya saya macam mana Pas Teddy, kamu mau balik ke rumah kamu kah? Saya tidak mau balik ke rumah. Tidak apa, kita tidur di hotel saja di mana di KL. Kami tidur di hotel. Awal pagi, kami memang semua tidak dapat tidur saudara, betul. Karena kami semua gairah. Kami sudah persiapkan hati, kami mau. Hotel untuk kami di Korea sudah disediakan. Terpaksa itu di cancel, forfeited. Tidak apa. Kami pergi dengan iman kami balik ke airport. Untuk pendekkan cerita saudara semuanya dapat. Nah waktu saya dengan Pastor Moses kami sedang urus check-in. Ada satu teman kami, salah satu kawan kami yang ikut, dia adalah orang asli. Waktu dia duduk, dia pegang bag dia seperti ini. Dan dia merasakan something, dia masukkan tangan di dalam satu pocket kecil bagnya. Dan terasakan ada something. Apabila dia keluarkan itu dari bag dia, itu ya bag itu. Kamu tahu itu apa? Mercun. Mercun saudara. Dan itu mercun yang bulat, itu yang besar. Dia panggil saya, Pastor Edi. Ada mercun dalam bag saya. Tunggu CCTV tidak ada, cepat-cepat buang di tong sampah. Kamu tahu saudara, sekiranya kami lepas, dapat ETA, kami mungkin di penjara. Ataupun kami akan dibar, ataupun kami akan blacklisted. Tidak boleh pergi ke luar negara. Ataupun mungkin balik Sabah pun tidak boleh. Karena kami satu tiket. Registration kami satu saja. 5 orang. Dan kawan saya itu saudara, yang pegang itu. Tengok muka dia macam ada mirip itu sedikit. Itu karena dia berjanggut bermisai. Orang asli ini. Badan dia besar. Rambutnya keriting seperti ini saudara. Memang dia adalah artis rohani, orang asli di Cameron Highland. Dia seorang penyanyi, musik. Tengok muka dia saja, dia pegang ada bom. Nah itu adalah bahan letupan yang sangat terlarang kalau ikut kapal kan. Kalau kami kedapatan saudara, tengok cara iblis ingin merosakkan, menggagalkan rancangan yang sangat luar biasa. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan itu baik saudara. Ada kejadian yang seperti itu. Waktu kami tahu itu, kami katakan, macam mana mau bagi tahu Pastor Moses, jangan dulu. Sampai kami di Korea, hati kami tenang sudah. Baru kami cerita. Di situ kami mulai melihat kedaulatan Tuhan. Kalau bukan itu semua saudara, itu tidak akan terjadi. Amin saudara, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya selanjutkan dengan khotbah hari ini. Nah Mazmur 29, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai kamu yang perkasa. Pujilah kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Pujilah kemuliaan nama Tuhan. Sembahlah Tuhan dalam kegemilangan kesuciannya. Suara Tuhan bergema di atas laut. Allah kemuliaan mengguntur. Tuhan di atas segala lautan. Suara Tuhan penuh kekuasaan. Suara Tuhan penuh kedaulatan. Suara Tuhan mematahkan pokok aras. Ya Tuhan menghancurkan pokok aras di Lebanon. Suara Tuhan membelah nyala api. Suara Tuhan menggoncang gurun. Tuhan menggoncang gurun Kadesh. Suara Tuhan membuat rusa melahirkan anak. Dan menggugurkan daun segala hutan. Maka di rumah sucinya, setiap orang berkata, muliakan Allah. Tuhan bertakhta di atas banjir besar. Dan memerintah sebagai raja selama-lamanya.
Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan akan memberkati umatnya dengan kesejahteraan. Haleluya, amin. Katakan amin firman Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hidup. Ya, saudara dan saudari yang saya kasih, kita belajar tentang kedaulatan, the sovereignty of God. Ada sedikit definisi dan pengertian untuk kita lanjutkan. Pertama, berbicara tentang kedaulatan, berbicara tentang supremacy of God, berbicara tentang sovereignty of God. Ini adalah superlative quality. Yang termulia, yang teragung, kuasa tertinggi, tidak mudah disangkal, tidak dapat dipertikaikan, undisputed, tidak terbatas, unlimited, and absolute of God. Mutlak. Kita perlu tahu bahwa di atas kolong langit, di bawah bumi, tidak ada nama dan tidak ada Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, kedaulatan, dia berdaulat. Dia mandiri, dia autonomous. Ya, hakikat mutlak Allah dinyatakan melalui otoritinya, kuasanya, pengetahuannya mengenai semua ciptaan. Setiap pribadi kita, saudara, dikenal dan ditahu oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Dan dia adalah bebas dari pengaruh bebas daripada external power. Ya. Kuasanya tidak boleh dicabar. Dia wujud sebelum segalanya wujud. We can go on berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tapi hari ini saudara, ini cukup untuk membuat kita mengerti bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Amin. Nah, kedaulatan Allah itu, puji Tuhan untuk teologi, ahli-ahli teologi. Mereka telah merangkumkan, mereka telah membuat satu definisi tentang kedaulatan Tuhan dalam 3 perkataan. 3 teologi ini, dan ini harus kita mengerti dan kita harus paham. Harus kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah, dia adalah Allah yang maha kuasa. Katakan bersama saya, Allah maha kuasa. Maha ini berbicara dia adalah di atas segala yang atas. The most powerful. Kalau dalam bahasa Inggris, all powerful. Ya, ataupun omnipotent. Omnipotent ini saya memilih Yeremia 23:17 yang untuk menyatakan tentang kebenaran ini. Yang berkata, ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasamu yang besar dan dengan lenganmu yang terhulur. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagimu. Haleluya. Kita selalu berkatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, waktu kita dalam keadaan kita sudah mulai give up. Kita punya Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Amin saudara. Mungkin mustahil bagi manusia. Waktu kami merenungkan tentang perjalanan kami saudara. 2 hari untuk mendapat approval dari Korea untuk kami pergi. Waktu kami apply itu saudara, not even 2 hours. We got that. Saya dapat respon. Satu persatu kami dapat respon. Tinggal satu lagi saudara kami ini, Pastor Uda namanya. Dia adalah seorang pastor yang sangat senior, orang asli di Cameron Highland. Dia tidak ada email saudara. Dan itu harus personal email dan itu harus dikirim ke emailnya. Dan kami tidak tahu waktu sudah buat itu semua. Kami tidak dapat confirmation daripada email dia. Kami coba berapa kali kami buat. Kami tidak ada idea sudah. Sampai satu waktu kami sudah ketandusan idea. Dapat satu idea. Why don't we use other people, ada email? Saya katakan kepada Pastor Moses, coba kita gunakan email lain, jangan gunakan email dia. Cobalah. Karena kami sudah coba semua. Karena approval itu harus masuk ke email dia. Karena Pastor Uda ini dia melayani di kampung orang asli, tidak pernah gunakan email. Bagaimana mungkin? Dan baru petang itu kami buat email untuk dia. Register email, baru email. Dan kami tes email itu, email dia masuk. Kawan saya email dia masuk. Dia email keluar masuk. Tapi kami gunakan email itu untuk apply ETA, tidak dapat. Kami stuck. Dan kami sepakat,
Kalau satu orang tidak dapat ikut, kami semua akan batal. Walaupun kami sudah dapat approval yang lain. Sedih kan? Kami sudah ready untuk possibility seperti ini. Last sebelum kami tidur, guna email. Pastor Musa kata, guna email saya lah, guna email. Isi balik, saya yang tukang isi. Guna email Pastor Moses. Kirim. Oke lah, tidak apalah, kita tidur balik tidur. Jam 2 pagi di hotel. Saya tidak mau sebut nama hotel itu. Itu menjadi hotel misteri. Saya terpaksa tidur satu katil dengan kawan saya. Kami udah berebut selimut. Lucu juga ya. Kamu tahu saudara, besok paginya, awal pagi Pastor Moses tidak dapat tidur langsung. Karena dia tunggu respon daripada Korea. Bangun pagi, message yang kami terima dalam grup kami, belum dapat lagi. Tidak apa, pergi sejak kami pergi di airport. Sampai di airport tidak dapat buat apa-apa. Ada idea. Tuhan beri idea kepada istri Pastor Moses. Dia tidak ikut kami, dia katakan, why don't we call Korea? Telepon mereka. Pastor Moses telepon. Ya, sudah lulus dia. Puji Tuhan. Sudah lulus tapi tidak ada masuk email. Tapi di Korea sudah ada sistem. Dia katakan, oke, kamu boleh pergi. Yang penting dia ada di dalam sistem. Wah, luar biasa kan? Inilah Tuhan, sesuatu yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan itu maha kuasa. Ya, amin. Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak akan mustahil bagi manusia. Amin, saudara. Mungkin engkau sekarang bergumul dalam hidupmu hari ini. Kau katakan, Tuhan saya bergumul ini. Tuhan bagaimana ini boleh terjadi? Ya Tuhan bagaimana ini boleh terjadi? Ya, dengar baik-baik firman Tuhan untuk Anda hari ini bahwa Allah adalah maha kuasa. Dia berkuasa di atas segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Haleluya. Yang kedua, dia Allah maha tahu. Katakan bersama saya, Allah maha tahu. Omniscience, dia adalah Allah yang maha tahu. All knowing God. Kita baca dalam Yesaya 46 ayat 10 berkata, akulah yang memberitahukan akhir sesuatu sejak awalnya. Dan hal-hal yang belum terjadi sejak zaman dahulu, firmanku, rancanganku akan terlaksana. Aku akan melakukan segala kehendakku. Saudara dan saudari, Anda lahir di dunia ini tidak pernah menjadi kebetulan. Tuhan tidak pernah silap melahirkan Anda. Tuhan tidak pernah silap untuk mewujudkan Anda hari ini. Dan siapa Anda hari ini adalah dalam karya Allah yang besar. Cuma kita yang tidak nampak. Saya tidak pernah terfikir saya boleh jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pastor. Ya. Tapi itu semua di dalam rancangannya Tuhan, saudara. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal rancangannya, semakin kita berjalan dalam rancangan Tuhan untuk memenuhi panggilan dan memaksimumkan tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Karena dia adalah maha tahu. Dia tahu segala-galanya tentang kita. Ya, mungkin kita tidak tahu tentang kenapa saya begini ya. Bodohnya saya ini. Kenapa saya buat silap? Kenapa saya buat keputusan seperti ini? Tuhan tahu segala-galanya, saudara. Why don't we go back to God? Who knows everything about us? Kalau kita menemui jalan buntu, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Why don't we go back to Him? And ask Him. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, akulah yang memberitahu akhir sesuatu sejak awal. Karena dia adalah Allah yang ingin memberitahu kita. Dia ingin menyampaikan, dia memberitahu blueprintnya kepada kita. Dan hal-hal yang sebelum terjadi pun dia sudah tahu. Amin. Rencanganku akan terlaksana. Ya. Haleluya. Dan yang ketiga adalah maha hadir. Bukan Muhadir Muhammad ya. Maha hadir. Dia adalah maha hadir. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Amin, saudara. Mari kita baca ayat ini agak panjang. Ya, Mazmur 139, 7 sampai 13. 1, 2, 3. Atau kemana dapat aku lari dari hadirat-Mu? Jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah Engkau di sana.
Jika aku ambil saya pagi dan tinggal di bagian laut yang paling dalam, di sana pun tanganmu akan memimpinku, tangan kananmu akan memegangku. Jika aku berkata, tentulah kegelapan akan menyelubungiku dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam. Sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagimu, dan malam terang benderang seperti siang. Kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap hidup kita, saudara. Jadi setiap hidup kita dimanapun kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, you can ask God, Lord, where are you, Lord? Ya, kadang-kadang Tuhan silence ya. Kadang-kadang Tuhan tuh sepi. Dia tidak menjawab kita direct, tapi dia ada. Karena dia hadir. Ya. Inilah kedaulatan Tuhan kita. Nah, secara singkat saudara, ada 3 aplikasi yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini. Pertama, aplikasi yang pertama itu Tuhan itu kekal. Amin saudara. He is eternal. Dia adalah Alpha and Omega. Dalam Wahyu 1 ayat 8 berkata, akulah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Tuhan tahu segala-galanya tentang kita. Tentang kejadian kita. God knows everything about us. Tuhan maha kuasa, dia hadir, dia maha tahu, dia berada di luar batas waktu. Dia tidak dikongkong oleh batas waktu, saudara. Bagi Tuhan itu, dulu itu, 2000 tahun yang lalu itu bagi dia sama saja. Yang sekarang, bahkan yang akan datang sama saja. Dia adalah Allah yang di luar batas waktu, saudara. Amin. Yang kedua, rancangan Tuhan untukmu adalah indah. Wow. Rancangan Tuhan untuk kita itu indah, saudara. Mari kita baca Yeremia 29:11. 1, 2, 3. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagimu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Apa yang Tuhan ingin kurniakan kepada kita, saudara? Masa depan dan harapan. Kalau keadaanmu hari ini belum sempurna, keadaanmu belum baik, belum lagi penerobosan terjadi, dengar baik-baik. Tuhan mengurniakan kepada kita masa depan dan harapan. Di dalam kita mencapai dan menggenapi apa yang Tuhan sudah tentukan pada masa harapan di hadapan kita, itu adalah dikatakan proses, saudara. Banyak orang percaya tidak mau melalui proses, karena proses itu menyakitkan. Ya, KFC yang kita makan sedap itu, saudara, itu melalui proses. Ya, betul? Sampai the last product itu, saudara, baru kita makan. Ini kan tengah hari sudah lapar ya. Bayangkan saudara, di tangan saya ada paha KFC yang crunchy, diselimuti dengan cheese. Ya, itu melalui proses. Firman Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu indah. Ini cerita Korea lagi. Ya, inilah kami. Ada satu teman tidak ikut dalam gambar ini. Pastor Uda, dia tidak ada. Kami berada di Korea. Ini bukan di Cameron Highland ya, ini di Korea. Inilah kawan saya itu yang bawa itu di bag dia itu, nampak kan? Itu bom ada di dalam itu dah. Pas Moses marah dengan dia, kau ni nakal lah. Dia kata, pastor saya tidak tahu, 1 bulan lalu dia kata, kawan saya terjumpa itu meracun. Itu yang bulat, itu yang besar bunyi dia, bulat. Dia katakan dia bagi dengan saya. Dan saya tidak tahu, saya simpan dalam bag saya ini, saya tidak tahu. Waktu mau jalan Korea saya tidak tahu. Pastor Moses katakan, kali ceklah. Marah dengan dia. Ya pastor. Ya. Ini kadang-kadang kesalahan, kesilapan yang tidak disengajakan ya. Ya. Kalau dilihat ya, lucu. Nah, ada seorang pribadi ini adalah nama dia Charlie. Dia adalah orang Korean, sangat luar biasa karena
Ada satu program kami seperti beca ya, kalau di Melaka itu beca ya. Dan dia adalah penunggang becanya. Dan beca mereka elektronik loh. Ya. Kayu pelan-pelan sudah laju. Dan dia memang ramah, dan kami bercerita sepanjang perjalanan. Dia bawa kami di Seoul, tempat yang kami pergi museum dan sebagainya, tempat-tempat yang mereka bawa kami. Dan saya mulai berbicara, saya mulai kongsikan dengan dia. Dan sampai kepada satu topik, saya bertanya kepada dia, Charlie, apakah impian kamu dalam hidup kamu? Terus dia katakan, saya tidak tahu. I don't know. Apabila dia cakap seperti itu, saudara, saya sudah mulai masuk. Dan dia bukan percaya, dia katakan dia belum ada religion. Dia belum percaya Tuhan, dan di situ saya kongsikan tentang saya berkongsi kepada dia tentang Injil. Sepanjang perjalanan itu, dia tidak ada pilihan karena dia terpaksa dengar saya. Saya kongsikan Injil. Kawan saya ini Pak Uda sebelah saya, dia katakan, yes, amin. Saya kongsikan Injil kepada dia. Dan akhirnya saudara, dia terbuka untuk menerima Injil. Luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena topik yang saya kongsikan kepada dia adalah tentang tujuan hidup. Tentang rencangan. Dia katakan, dia umur di 27 tahun. How to close this? No notification. How to close this? Can you mind? Okay. Oh, sorry. Ya. Waktu dia katakan dia 27 tahun dan dia harus berhenti halfway dalam menghabiskan dia punya kuliah karena dia mau cari kerja, mau cari uang. Dan ini adalah pekerjaan dia. Saya tanya kepada dia, are you married? No, I'm not married. Kamu ada girlfriend? No, biasa saya tanya seperti itulah. No, still no girlfriend, belum ada. Dan dia katakan, saya tidak tahu apa yang saya harus buat. Dan saya beritahu dia tentang, saya mau perkenalkan Tuhan kepada dia. Saya katakan dia, do you know God? Do you believe in God? Yeah, I believe there's something, there's a supreme power out there. Saya percaya, dia speak good English. Dia katakan, saya ada, tapi saya tidak tahu. Dan di situ saya masuk, saudara. Saya katakan, you know what? Kamu perlu kenal Sang Pencipta ini karena dia tahu tujuan dan kehendaknya dalam hidup kamu. Dia katakan yes. Dan dalam perjalanan kami balik itu saya katakan, Charlie, can I pray for you? Oh yes. Dan dia katakan nobody prayed for him. Tidak ada orang yang pernah berdoa untuk dia. Sepanjang perjalanan kami pulang itu saya katakan dengan kawan saya, kamu intercede, saya berdoa, saya rilis. Dia mengayu bisikal. Bawa kami jalan-jalan, saya berdoa untuk dia. Untuk dia menerima Tuhan. Luar biasa saudara. Nah ini juga satu kesyukuran saya karena saya juga berpulang untuk mengungsikan firman Tuhan. Mengungsikan Injil kepada Charlie. Ya, dan inilah gambar kami bersama dengan Charlie. Yang ketiga saudara. Aplikasi kita yang ketiga adalah Tuhan tidak boleh diduga. Amin. Apabila kita tahu kedaulatan Tuhan, dia adalah maha besar, maha kuasa dan maha hadir saudara. Kita tahu dia berada di mana dan berkuasa. Kita tidak boleh menduga Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam sejarah orang Kristen, sejarah Alkitab. Ada orang yang menduga Tuhan. Siapa yang paling famous menduga Tuhan? Menduga Tuhan Yesus. Iblis kan? Dia berani menduga Tuhan Yesus. Dia bawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Dia menduga dia 3 kali kan? Nah manusia juga pernah menduga Tuhan. Nah jangan sampai kita boleh menduga Tuhan. Jangan sampai kita meragui Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meragui kekuasaan, kehadiran Tuhan, dan kepengetahuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bahaya dalam Ulangan 6 ayat yang ke-16 berkata, janganlah engkau menduga Tuhan Allahmu seperti engkau menduga dia di masa. Ada satu kejadian terjadi di masa saudara. Di mana di Maribah. Ada orang Israel marah dengan Tuhan. Kehausan. Kelaparan. Lebih baik kami mati di Mesir. Bawa kami kembali ke Mesir. Termasuk Musa pun marah juga. Sehingga Tuhan suruh dia ketuk ke batu kan. Dengan tongkat. Tapi apa yang Musa buat? Bercakap. Ya, bercakap dengan batu itu. Ya. Apa yang terjadi? Marah. Biasanya orang yang marah itu dia lapar. Biasanya orang yang marah itu dia haus. Jadi saudara kalau orang yang cepat marah itu kan kasih dia minum ais dulu, kayak dia es krim.
Kalau orang istrimu marah, bagi dia KFC kah? Berikan dia makanan kegemaran dia, selesai cerita. Ya. Beginilah orang Israel, saudara. Mereka marah dengan Tuhan. Ya. Dan karena mereka marah, mereka menduga Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Bagaimana orang boleh menduga Tuhan. Dalam Keluaran 17 ayat 7 berkata, dinamainya tempat itu Masa dan Maribah. Karena di sana orang Israel bantah dan mencobai Tuhan dengan berkata, hadirkah Tuhan dalam kalangan kita atau tidak? Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membawa mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka mana. Bagaimana mereka melihat tangan Tuhan yang kuat membebaskan mereka daripada perhambaan di Mesir. Tapi saudara, mereka masih bertanya kepada Tuhan, hadirkah Tuhan dalam kalangan kita atau tidak? Ini juga boleh terjadi dengan kita, saudara. Jangan kita katakan, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah lama menjadi orang Kristen, saudara. Tapi ya, kadang-kadang ada dugaan dalam hati kita. Kita mulai meragui Tuhan. Tuhan, where are you God? Kalau Engkau berkuasa, tunjukkan. Kalau Engkau berkuasa, ya. Jadi hati-hati, saudara. Ada beberapa contoh ya. Ini contoh yang selalu saya kongsikan juga pada kamu. Tentang orang yang pernah menduga Tuhan. Kalau kira ini orang yang kira kurang ajar ya dengan Tuhan. John Lennon adalah seorang yang sangat terkenal, The Beatles. Ya. Siapa tidak kenal? Mungkin anak muda hari ini tidaklah kenal ini kan, tapi lagu-lagunya masih berkumandang hari ini. Masih sedap didengar. John Lennon pernah berkata begini, kekristenan akan berakhir dan akan lenyap. Begitu arrogant, begitu angkuh dia berkata. Bahkan dia katakan hari ini kami lebih terkenal daripada Yesus. Dan tidak lama kemudian saudara, pada Desember 1980 dia ditembak mati 6 kali oleh peminatnya sendiri. Di depan rumahnya mati. John Lennon. Dengan terang-terang menduga Tuhan. Yang kedua, Marilyn Monroe. Dia adalah Hollywood selebriti yang masih terkenal. Masih ada gambar-gambarnya, kadang-kadang saya lihat di mana-mana, ya, yang dikatakan one of the tercantik di dunia pada waktu itu. Tapi saya tidak setuju, karena istri saya yang tercantik di dunia. Haleluya. Amin. Kalau saya katakan dia yang tercantik di dunia, nanti saya tidur di luar. Pasti Elda An setuju dengan saya kan, istri dia yang tercantik bagi dia. Amin, saudara. Marilyn pernah dilawat oleh pendeta Billy Graham. Karena pendeta Billy Graham pada waktu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk berbicara dan memperkenalkan Yesus kepada Marilyn. Kamu tahu apa Marilyn katakan? I don't need your Jesus. Take your Jesus with you. And you know what happened? 1 minggu kemudian dia mati di hotelnya sendiri karena overdose. Mau contoh lagi? Mau? Ini Titanic. Seorang engineer, dia adalah Titanic shipbuilder. Setelah dia, itu the first ship mewah yang pernah dicipta oleh Thomas Andrews. Waktu ship itu sudah ready untuk berlabuh, ya, dan dia ditemu ramah, diinterview oleh seorang wartawan. Dia ditanya tentang sejauh mana kapal itu selamat ataupun tidak. Andrew berkata, Tuhan pun tidak boleh menenggelamkan Titanic. And the rest of the history you all know. Apa yang menenggelamkan Titanic, saudara? Just an iceberg. Jadi kesimpulannya, saudara, jangan kita menduga Tuhan, amin. Kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Jadi ini pengajaran hari ini membawa kita setiap kali kita masuk di dalam ibadah. Setiap kali kita memuji Tuhan. Kita mengagumi tentang kedaulatan Tuhan. Simple, sederhana pun worship ibadah kita itu, saudara. Kita mengagumi tentang kedaulatan Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan dalam kedaulatannya mengenal dan peduli akan setiap orang yang berseru kepadanya. Dan sebaliknya, setiap orang yang menentangnya juga dia kenal.
Dia tidak akan membiarkan orang yang menentangnya. Sebagai kesimpulan saudara, saya menggunakan contoh ini tentang seekor burung guillemot. Burung ini sangat luar biasa saudara. Punya spesifikasi, punya keistimewaan yang luar biasa. Seperti binatang-binatang yang lain, seperti burung-burung yang lain juga. Tapi mau perhatian saya kepada burung ini. Ya burung ini, dia menetas, dia akan apabila dia bertelur dia satu biji saja, satu kali. Nah waktu mereka bertelur, karena burung ini hidup di tepi-tepi laut, di batu-batu ya, laut ya, di curun-curun laut, batu-batu besar. Dan dia akan bertelur. Dan telurnya dia tidak bulat seperti telur ayam yang seperti telur kita. Dia ada bentuknya sendiri. Itu membolehkan dia tidak mudah terguling dan jatuh. Dan kadang-kadang pun karena angin, karena ribut saudara. Dan biasanya telur-telur ini, burung-burung ini mereka biasanya hidup sebagai kawanan, sebagai bukan bersendirian. Mereka akan bertelur di tepi-tepi di dekat-dekat batu-batu besar, di celah-celah batu. Kadang-kadang saudara, angin dan membuatkan telur itu berpindah tempatnya. Dan mereka susun itu sebenarnya seperti itu. Dan burung ini, dia tahu mana telurnya. Tapi kalau kita melihat secara mata kasar saudara, telur itu sama saja, colornya sama, bentuknya sama. Tapi sangat luar biasa. Ibu dan induk kepada telur ini tahu specifically telurnya sendiri. Apa yang dia buat, dia akan bawa, dia akan ambil telur itu, dia akan ditaruhkan tempat di mana asalnya. Luar biasa saudara. Dan apabila saya merenungkan tentang keistimewaan burung ini merefleksikan kepada kita bahwa apatah lagi Tuhan kita saudara. Dia lebih tahu kita. Sekiranya pun kita berada di tempat yang salah saudara, He can always pick us back and put us back where we belong. Amin. Kalau engkau sudah tersesat jalan saudara, berserulah kepada Tuhan. Kalau engkau rasa engkau sudah tidak tahu, tidak ada arah, tidak ada tujuan hidupmu saudara. Ya, seperti firman Tuhan dalam Yesaya 49:15-16 berkata, dapatkah seorang perempuan ataupun ibu melupakan anak yang disusuinya? Mungkin boleh. And we see that in our world today. But naluri seorang ibu itu sebenarnya saudara tidak. Tapi it can, karena manusia itu manusia. Dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya. Sebenarnya naluri seorang ibu itu tidak boleh. Karena itulah nyawanya sendiri. Lahir daripada dia. Tetapi oleh karena keadaan dosa manusia. We are in a fallen world. It's possible. Ya dia mungkin akan lupa. Firman Tuhan berkata. Tetapi dengar baik-baik. Aku tidak akan melupakan engkau. Amin saudara. Sejauh mana engkau jatuh pun engkau meninggalkan Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Anugerah Tuhan itu besar saudara. Kalau engkau berdosa, engkau katakan, oh Tuhan sudah tidak sayang saya. No, that is wrong. Satu ekor domba hilang saudara. Gembala yang baik itu sanggup meninggalkan berapa? 99 yang lain. Untuk mencari yang hilang. Berarti saudara ada harapan bagi orang yang sesat dan hilang. Amin. Ada harapan di dalam Tuhan. Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembok kotamu sentiasa ada di hadapanku. Mari saya minta pemusik untuk ambil tempat. Saya mau kita bangkit berdiri saudara. Saya mau kita sama-sama membacakan sama-sama sebagai kesimpulan, sebagai penutup Mazmur 139. Sebagai doa dan pengistiran iman kita bersama. Kita menyatakan kedaulatan Tuhan. Kita menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Aku yang terakhir. Boleh ya? Are you ready? Kita dengan suara yang penuh gairah, dengan penuh pengertian. Kita baca ayat ini, kita lafaz, kita istiharkan dengan iman bersama. Mazmur 139. 1, 2, go. Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku dan mengenalku. Engkau mengenal dudukku dan diriku. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau meneliti jalanku dan baringku, serta mengerti semua caraku. Sebelum ada sepatah kata di lidahku, ya Tuhan, Engkau telah mengetahui seluruhnya. Engkau telah menerkutku
di belakang dan di hadapan, dan meletakkan tanganmu ke atasku. Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku, tingginya tidak tercapai olehku. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengambil masa ini, saya memberikan masa ini untuk kita meresponi firman Tuhan dalam hidup kita hari ini. Di mana bahagian firman Tuhan yang engkau dengar hari ini menyentuh hatimu. Di mana engkau ditegur oleh firman Tuhan, engkau respon. Pay attention to those words. Beri perhatian kepada kata-kata yang engkau dengar pada hari ini. Kita mau menyatakan keagungan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Siapalah kita ini, saudara, that God mindful of. Siapalah kita ini yang Tuhan begitu sayang dan indah. Dia katakan bahwa kita lebih indah dari bunga bakung di padang. Kita lebih indah daripada bunga-bunga yang begitu cantik. Bahkan setiap helai rambut yang jatuh, yang gugur, Tuhan tahu. Bahkan Dia akan menjaga kita seperti biji matanya. Engkau dikasihi Tuhan, saudara. Engkau disayang Tuhan. Engkau dihargai Tuhan. Waktu saya berada di Korea, Tuhan mengingatkan saya pada satu petang. Dia katakan bahwa Tuhan menghargai apa yang engkau sudah buat. Tuhan menghargai kesetiaanmu di dalam pelayanan. Sejak saya mengikuti pelayanan di DMC sudah masuk 8 tahun. Tuhan mengingatkan saya bahwa ini adalah treatment daripada Tuhan. Suatu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya alami. Because God knows everything. Even the smallest thing, perkara yang kecil sekalipun yang telah engkau lakukan, dan engkau lakukan itu dengan benar, dengan motif yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tuhan kenal, Tuhan tahu semua itu, saudara. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Mari kita ambil masa ini untuk merenungkan. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Biarlah Dia menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan daripada kami, ya Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian kami. Mari kita sembah Tuhan kita. Keagungan, kekuasaan, kedaulatannya. Oh, thank you Jesus. Oh, haleluya. Ku beri kemuliaan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti
besar, Engkau besar, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh Tuhan, besar Tuhan, berdaulatlah Tuhan, berdaulatlah dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau besar, Engkau besar, Engkau layak disembah, tiada seperti besar. We worship you Jesus, Engkau layak disembah, ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan Yesus. Tiada seperti besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, dan Engkau yang teragung di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat mengambil tempat itu di dalam hidup kami. Baik itu ilah-ilah di dunia ini, baik itu hal-hal apapun, tidak akan mengambil tempat kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Jiwa kami, roh kami menyadari semuanya itu ya Tuhan. Karena firman-Mu tuh hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir, Engkau adalah Allah yang maha tahu, Engkau adalah Allah yang maha mengerti dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai di ujung ibadah kita hari ini. Apa yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita apa yang kita pelajari hari ini. Jadilah pribadi lepas pribadi yang tidak mudah dikalahkan oleh dunia ini, karena Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Jangan menganggap dirimu tidak berguna dan tidak ada arti. Engkau katakan, saya tidak punya apa-apa, saya siapalah saya ini. Ingat saudara, Engkau indah dan Engkau berharga di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Penyelamat agung kami, Gembala agung kami, Kawan sejati kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah berkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan, pada masa yang sama, di tempat yang sama, di platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.